pakai produk, terus tiba-tiba instant whitening, itu perlu dicurigai. Perlu dicurigai. Ya, jadi sesuatu yang instan itu emang betul. Gak baik. Karena sesuai definisi tadi kan kosmetik swipe on hanya mencerahkan bukan memutihkan. Halo teman-teman semua, selamat siang. Apa kabar nih kalian kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman semua, selamat datang di acara Basa Basi Bincang Santai Bawa Inspirasi yang dikemas dalam podcast Kefarmasian Universitas Buana Perjuangan Karawang bersama saya Dinda Putri Sabrina di sini. Baik teman-teman semua, saya harap teman-teman semua menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir, karena khususnya ini buat perempuan-perempuan di luar sana yang hobi di bidang kecantikan, karena saya jamin podcast ini akan sangat menarik. Tapi tidak ditutup kemungkinan pula bagi pria-pria di luar sana untuk menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir, karena podcast ini akan menyajikan banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapati di acara ini. Dan telah hadir bersama saya narasumber yang sangat hebat, sangat keren, sangat menarik, dan sangat-sangat ahli di bidangnya, khususnya bidang kosmetika. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Apoteker Muhammad Junaidi SPAM. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang teman-teman. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberi kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa ya Pak. Maaf sebelumnya, berhubung masih bernuansa hari raya, saya dan teman-teman ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih berhubung dengan hari raya nih, Dinda mau tanya, apakah Bapak kemarin pergi mudik atau enggak, atau hanya di rumah saja nih Dinda? Kalau untuk tahun ini kan karena kita 2 tahun udah nggak mudik ya, ya kan karena terkait pandemi ya kan. Tahun ini saya alhamdulillah pulang kampung ke Klaten, Jawa Tengah. Klaten ya Pak ya? Kebetulan itu kan kampung istri, karena saya sendiri memang nggak punya kampung ya kan. Jadi pergi mudik ke Klaten ya Pak, berdomisili di Bekasi Timur dan betul. Pergi mudik ke Klaten, dan alhamdulillah ya Pak, di tahun 2020 ini pemerintah Indonesia telah mengizinkan masyarakatnya untuk pergi mudik menemui sanak saudara dan juga orang tua. Saya dapat kabar dari teman-teman semua bahwa Bapak ini di sosial medianya sering terlihat main sepeda. Dan jadi si bapak narasumber kita ini memiliki hobi bersepeda. Dinda ingin nanya nih, kenapa Bapak memilih hobi bersepeda dari sekian banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan Pak? Ya, jadi dulu karena saya ngambil hobi sepeda karena terkait berat badan, sih overweight sebenarnya. Dulu sempat 115 kilo ya kan. Terus juga saya pernah operasi kantong bedu karena masalah kegemukan. Terus kan saya juga dapat saran dari teman-teman, ya coba aja untuk olahraga sepeda, karena biasanya itu kan tanpa beban. Nah waktu itu saya beli sepeda lipat ya kan, lagi tren-trennya tuh ya kan, sepeda lipat ya kan. Saya udah coba berapa lama gitu kan, terus saya coba di kompor lagi biasa kan kalau sama temen kan. Dicoba nih, cobain sepeda road bike yuk, coba. Udah, saya coba beli, saya cobain ya kan, lama-lama. Nah di situ baru berat badan saya tuh lumayan turun tuh, hampir sekitar 30 kilo ya kan. Karena bersepeda ya Pak? Betul, ya kan kita juga jauh-jauhan tuh main sepeda ya kan. Saya terakhir sempat sepedaan ke Jakarta Anyar. Dari Jakarta ke Anyar Pak? Itu total sekitar 180 kilo. Hebat sekali ya narasumber kita ini. Jadi teman-teman, di tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 beliau bekerja sebagai asisten apoteker di Apotik Rini Rawamangun. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bekerja sebagai produk spesialis dari PT Multisana Medica. Dan tahun 2013 sampai dengan 2018 bekerja sebagai sales dan marketing supervisor dari produk Lanzok di PT Kalbe Pharma, dan saat ini beliau bekerja sebagai owner dari suatu perusahaan yang berkecimpung di bidang kosmetik, yaitu PT Triparama Medica ya Pak ya. Dinda mau tanya nih Pak, bisa jelasin nggak kenapa Bapak memilih bidang kosmetik untuk melakukan suatu usaha, di saat kosmetik ini hanya didominasi oleh perempuan gitu Pak, menurut Bapak gimana? Jadi sebenarnya berawal kenapa saya ngambil bidang kosmetik, karena dulunya di Kalbe Pharma saya
sempat pegang produk itu hampir 5 tahun. Jadi sebenarnya marketnya saya udah tahu. Jadi kenalan dokter saya kan banyak tuh. Biasanya kan klinik-klinik kecantikan. Nah dari situ saya sempat kan ngomong kan, dok kalau saya misalkan nanti punya produk, dokter bisa bantu saya nggak? Nah kayak gitu kan. Jadi saya dari situ ngebangun relasi dulu, ya kan. Baru saya buat mencetuskan turun langsung bikin suatu produk, yaitu produk skincare itu. Gitu. Jadi kosmetik nih sesuai aturan Badan POM, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Bagian luar ya? Ya betul, seperti epidermis, rambut, terus kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut. Itu kan termasuk pasta gigi ya. Terus terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Nah itu sebenarnya arti dari kosmetik sesuai dengan aturan Badan POM yang berlaku. Jadi sesuai dengan pengertian dari Badan POM, ternyata kosmetik itu bukan hanya berkecimpung di permakeupan aja ya Pak? Betul. Ternyata ada pasta gigi, sampo, sabun. Deodoran termasuk kosmetik. Deodoran juga termasuk kosmetik. Dina juga mau tanya nih Pak mengenai kosmetik. Banyak banget beredar di berita-berita yang ada di televisi mengenai kosmetik yang berbahaya gitu Pak. Bahkan bisa menyebabkan kanker yang sangat mengerikan. Itu tuh disebabkan karena apa sih Pak sebenarnya itu? Jadi untuk kosmetik biasa yang pertama, kalau kita mau gunakan, pertama itu kita harus cek produk itu sudah terdaftar POM atau belum. Nah untuk ngecek produk tersebut, kita bisa cek di kemasan produk tersebut, baik di label atau kemasan sekunder. Nah setelah kita tahu nomor POM-nya, baru kita bisa cek di website. Nah dari situ teman-teman bisa ngeceknya di cekbpom.go.id. Nah itu bisa langsung masukkan nomornya, nanti muncul. Itu website resminya Badan POM. Badan POM ya, teman-teman bisa ngecek kosmetik. Dari kosmetik itu apakah berbahaya atau enggak, bisa dicek melalui website yang Bapak sebutkan tadi. Terus juga nih Pak, dari kosmetik yang berbahaya itu sebenarnya mengandung apa sih di dalamnya itu Pak? Jadi untuk kandungan kosmetik yang berbahaya biasanya ada produsen yang nakal yang memberikan bahan itu merkuri. Merkuri ya Pak? Betul. Nah merkuri itu sendiri fungsinya untuk wajah, bisa untuk memutihkan dan mencerahkan secara instan. Instan Pak? Cuman efek sampingnya, merkuri itu kan termasuk golongan logam berat ya. Ya kan? Jika kita gunakan atau terpapar terus, terlalu lama kita gunakan, itu bisa menyebabkan satu kanker, terus hiperpigmentasi yang hebat biasanya kalau kita tidak menggunakan produk itu. Itu ciri-cirinya. Terus kalau misalnya kita mau ngecek secara fisik misalkan dari produk tersebut, kalau misalkan kandungan si merkurinya cukup tinggi, itu gampang dari bentuk sediaan itu bisa kayak terlihat seperti mengkilat. Contoh misalkan warna krimnya warna putih, jadi putihnya putih seperti putih mengkilat. Cuma itu nggak bisa jadi patokan juga. Nah terus kalau misalnya teman mau untuk seperti screening awal, itu bisa kita coba panaskan si krim tersebut menggunakan tabung reaksi, ya kan? Kalau misalnya teman-teman kuliah kan ada tuh, ya kan? Maksudnya di farmasi ya? Terusnya di farmasi, coba aja di lab, diambil tabung reaksi, masukkan krim tersebut, dipanasin hingga dia meleleh. Terus dicampurin pakai hasil lencer. Hasilnya? Nah kalau misalnya dia bereaksi terjadi endapan, kemungkinan itu ada merkuri, kandungan merkuri. Endapan itu? Karena endapan terjadi kan terbentuk HgCl2. Iya. Jadi teman-teman farmasi ini bisa melakukan, bisa juga jadi penelitian. Iya, buat screening awal. Nah kalau misalkan mau bener-bener, tetap harus pakai gunain alat instrumen. Pak, terus Dina juga mau tanya nih Pak, selain merkuri apakah ada zat lain gitu yang perlu diwaspadai ketika ada di suatu produk? Oke, biasanya selain merkuri, sebenarnya ada satu lagi itu sebenarnya sih kan bahan obat ya. Itu biasanya harus dalam pengawasan dokter. Itu biasanya yang digunakan hydroquinone itu juga sebagai buat pemutih, cuman harus dalam pengawasan dokter. Karena apa? Bila kadarnya tidak sesuai, itu bisa menyebabkan kerusakan pada kulit. Bahkan kanker kulit itu juga termasuk bisa Pak? Juga. Untuk efek yang ditimbulkan gitu Pak dari penggunaan kosmetik yang mengandung itu gimana sih Pak? Pada wajah tuh jadi kayak gimana ketika kita menggunakan?
Kalau menggunakan bagus cerah, cuman pada saat kita stop, Oh, ketika stop itu baru muncul ya, betul. Pak? Pada saat kita stop mukanya akan menjadi kusam. Suka terdapat orang-orang yang maaf memiliki bintik-bintik hitam di wajah itu akibat dari itu pengaruh pada saat menstop produk tersebut. Jadi buat teman-teman yang tiba-tiba setelah menggunakan suatu produk muncul bintik-bintik hitam, itu juga perlu diwaspadai. Ternyata itu akibat dari adanya zat seperti merkuri dan hidroquinone di dalam produk ya, Pak ya. Sama satu lagi, Apa nih, kalau Pak? pakai produk terus tiba-tiba instant whitening itu Iya. perlu dicurigai. Perlu dicurigai. dicurigai. Ya, Pak. Jadi sesuatu yang instan itu emang Betul. gak baik Karena ya, Pak? sesuai definisi tadi kan kosmetik swipe on Mm-mm. hanya mencerahkan bukan memutihkan. Hanya mencerahkan bukan memutihkan. Jadi sesuatu produk yang mengklaim bahwa dirinya bisa membuat Memutihkan dengan instan itu iya, harus dipertanyakan. harus dipertanyakan nih teman-teman. Terus juga Pak, tadi juga Bapak mengatakan bahwa produk kosmetik itu bukan hanya sediaan dekoratif seperti makeup ya, ada juga sampo, sabun, bahkan pasta gigi. Untuk produk-produk seperti itu apakah bisa terdapat merkuri atau hidroquinone di dalam produk tersebut, Pak? Biasanya kalau untuk merkuri hanya ada di krim whitening ya, krim malam biasanya. Karena kalau misalnya sabun kan percuma, kita cuci muka, kita bilas kan nggak menempel kan, Oh, nggak ada iya. efeknya gitu. Jadi Pak, berarti produk seperti shampoo, sabun, ataupun pasta gigi itu tidak bisa mengandung merkuri karena ketika dibilas dia akan ikut larut bersama air gitu ya, Pak? Ya, jadi percuma penggunaan kalau misalkan di sabun, Mhm. karena kan kalau merkuri harus dia Menempel gitu ya, Pak? menempel gitu. Biasanya sediaan bentuk krim malam. Jadi semakin kita mencintai proses ya Pak, Betul. maka akan semakin juga kita mencintai hasil yang didapati itu. Ini ada istilah yang cukup nyentrik nih teman-teman mengenai remaja belang gitu Pak. Jadi antara wajah sama leher Sama itu leher. berbeda ya Pak. Gimana menurut Bapak sebagai ahli menanggapi hal tersebut Pak? Jadi kalau secara prinsip kalau misalkan penggunaan produk itu tadi yang seperti kita bahas juga kan, Iya. kalau misalkan memutihkan itu si kosmetik nggak mungkin bisa memutihkan melebihi dari jenis kulit kita. Kalau misalkan udah dari muka sama leher udah beda, itu harus kita pertanyakan produk. Tadi membahas mengenai tingkat warna kulit, Pak Dinda mau tanya, apakah setiap individu memiliki tingkatan atau batasan warna kulit yang berbeda-beda gitu Pak? Jadi kalau biasanya untuk kulit itu biasanya jenisnya dari ras. Biasanya kalau Asia itu kan sawo matang lah ya kan. Terus kalau misalkan Eropa putih ya kan. Terus kalau misalkan Afrika biasanya hitam. Kita bisa dari situ sih ngeliatnya, dari ras. Jadi nggak semua orang bisa punya kulit putih sesuai iklan-iklan dari produknya ya. Kecuali Sesuai. satu, dia operasi plastik bisa. Kecuali satu. Operasi plastik ya, itu baru atau bisa. treatment yang lain misalkan suntik ya seperti itu sih. Yang membahas mengenai suntik putih itu sebenarnya baik nggak sih Pak? Menurut Bapak? Kalau dalam pengawasan dokter masih oke menurut saya. Karena kan yang bertanggung jawab kan dokter untuk tindakan tersebut. Jadi masih bisa dilakukan Masih ya Pak bisa. untuk teman-teman yang melakukan suntik Asal putih? digunakan oleh orang profesional. Asal digunakan oleh orang-orang yang profesional. Terus kita masuk ke dalam kosmetik lagi nih, tadi agak melenceng mengenai suntik putih. Dina mau tanya lagi nih mengenai produk yang tidak aman dan tidak yang aman dan tidak aman nih Pak. Bagaimana sih cara membedakan produk yang aman dengan produk yang tidak aman? Aman ini maksudnya cocok atau enggak kali ya? Bisa juga. Jadi kalau misalkan kita beli produk satu tadi yang pertama, kita selalu cek nomor notifikasi produk tersebut. Yang di link Bapak sebutkan Ya tadi. betul. Pada saat kita beli pasti kita cek dulu, ini ada POM-nya nggak? Ya kan? Terus yang kedua komposisi kita lihat. Kalau yang misalkan kita anak farmasi pasti tahu kan, Iya. minimal tahu lah. Misalkan kandungannya apa, pemutihnya apa, gitu kan. Terus yang ketiga setelah kita beli nih, ya kan kita coba untuk awalnya malam kita coba digunakan di leher dulu, kulit yang paling sensitif. Nah kalau misalkan kita pakai besok paginya tidak terjadi alergi, nah itu berarti kita cocok gitu. Terus mungkin ada juga beberapa orang yang kulitnya memang sensitifnya agak lebih lama, misalkan setelah 3 hari baru muncul reaksi, nah itu nggak masalah. Kita gunain dulu atau kita jeda, ya kan paling nggak 3 hari sekali. Nah kalau misalkan selama seminggu itu tidak terjadi reaksi lagi, berarti aman dan cocok untuk kita gunakan terus. Ada juga produk yang mengatakan bahwa memang ketika digunakan timbul-timbul seperti jerawat atau sesuatu itu, tapi ketika beberapa lama setelah digunakan itu akan sembuh, itu memang benar atau sebenarnya itu berbahaya Pak? Jadi sebenarnya kalau itu namanya sebum. Nah pada wajah
pada untuk kasus tertentu di kulit orang tertentu, sebelumnya itu udah ada sebum di bawah kulit. Nah, pada saat kita misalnya contoh kita gunakan produk yang mengandung exfoliating, contohnya AHA, alpha hydroxy acid. Nah, itu kan sifatnya exfoliating ya kan. Jadi kalau pada saat kita gunakan, nah si sebumnya itu pasti naik dong, ya kan? Karena permukaannya kita eksfoliat. Nah, pada saat itu kita eksfoliat kulitnya, otomatis sebumnya muncul. Nah, itu yang bisa dibilang namanya purging. Berjerawat atau berjerawat gitu ya, Pak? gitu, berjerawat kecil-kecil biasanya kan. Iya. Nah, itu akan hilang setelah pemakaian beberapa lama. Tergantung Seperti itu. kulit juga ya, Pak? Tergantung jenis kulitnya juga. Boleh tahu itu berapa lama ya, Pak? Kalau purging ya itu tadi, kalau misalkan selama seminggu biasanya hilang. Nah, kalau misalkan lebih dari itu namanya breakout, berarti kita nggak cocok sama produk itu. Oh, gitu. Itu Jadi- bedanya. Jadi cara membedakan purging ya disebutnya, Betul, Pak? purging. Ketika memakai satu produk, Betul. purging itu berlangsung selama 1 minggu. Apabila selama 1 minggu purging kulit kita tetap tidak baik, Tetap atau misalkan muncul sebum, nah itu berarti itu artinya breakout. itu tidak cocok, Nggak bukan cocok. purging lagi, Ya, teman-teman. berarti nggak boleh digunakan lagi. Ya, sebenarnya jenis kulit dari manusia itu ada apa aja sih, Pak? Kalau jenis kulit sih biasanya cuma kering, terus berminyak sama normal sih, itu aja. Untuk yang berjerawat itu termasuk nggak, Pak? Kalau berjerawat masuknya ke kulit berminyak, karena biasanya ya kulit berminyak itu cenderung berjerawat karena dia mudah menghasilkan sebum. Penumpukan hingga Iya, menyebabkan betul. itu ya, Pak. Membahas mengenai jerawat nih, maaf juga buat teman-teman. Jadi untuk seseorang yang memiliki kulit berjerawat gitu ya, Pak, apakah mereka bisa cerah, glowing ataupun putih gitu, Pak? Atau nggak bisa? Kalau untuk kasus yang berjerawat sih bisa aja, cuman saran saya disembuhkan dulu jerawatnya. Nah, kalau misalkan jerawatnya udah sembuh, udah membaik, baru kita untuk tahap selanjutnya untuk mencerahkan seperti itu sih. Saya sendiri sering banget ngeliat nih di komentar-komentar sosial media mengenai suatu produk, banyak banget nih netizen yang bertanya katanya apakah boleh produk jerawat digunakan bersamaan dengan produk pencerah kulit gitu, atau nggak boleh, harus selesaikan Kalau dulu? untuk produk tuh sebenarnya ada yang kombinasi untuk acne sama pencerah. Cuman ya itu saya sarankan kalau misalkan untuk kasus yang berjerawat sebaiknya disembuhkan dulu. Khawatirnya kalau misalnya langsung dikombinasikan dengan pencerah, takutnya nanti bereaksi dan terjadi alergi. Buat teman-teman yang maaf berjerawatnya itu parah, apakah itu bisa sembuh sih atau enggak sih, Pak? Bisa. Kalau saran saya sih konsultasi ke dokter. Nah, biasanya yang saya tahu tuh harus dari perawatan di peeling dulu. Di Di peeling dulu udah oke, ya kan, jadi jerawatnya kan cepet kering tuh. Kalau hanya pakai produk biasa kan lama, ya kan, apalagi kalau jerawatnya berseluruh wajah. Nah, nanti kalau di peeling itu ada, jadi jerawatnya kering semua, baru kita gunakan obat jerawat skincare-nya. Terus juga membahas mengenai kosmetik. Bagaimana sih langkah-langkah yang baik dalam penggunaan kosmetik tuh, Pak? Jadi kalau untuk langkah-langkah, biasanya kalau perempuan pakai make up ya. Kalau make up biasanya kalau untuk pembersihan, saran saya gunakan sabun. Sabun. Setelah oke, baru pakai susu bersih. Susu pembersih. Susu pembersih. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk make up dia kan rata-rata base-nya itu oil base, yang waterproof ya, Iya. karena susah pengangkatan. Jadi kalaupun pakai sabun aja itu kadang kurang sempurna. Jadi harus pakai melt cleansing, habis itu baru toner. Toner fungsinya itu buat mengangkat sisa-sisa makeup tadi dan sisa-sisa surfaktan. Karena surfaktan itu biasanya kan ada kandung di dalam sabun. Nah, biasanya itu kalau kita gunakan masih ada sisa-sisa tuh yang nempel di wajah. Gitu. Nah, fungsinya Untuk diangkat. mengangkat Betul, menggunakan toner. Oke teman-teman, jadi kan kita tadi udah membahas mengenai langkah-langkah yang baik dalam penggunaan skincare, khususnya bagian proses pembersihan. Ada langkah-langkah lain nggak sih selain itu, Pak? Paling saya mau jelasin tahapan-tahapan penggunaan skincare ya, misalnya. Yang pertama, yang pasti gunakan sabun muka. Ya kan? Setelah cuci muka bersih. Yang kedua, gunakan toner. Yang seperti tadi saya jelaskan, kalau misalkan pada penggunaan sabun biasanya masih ada surfaktan yang tertinggal di wajah.
Nah, untuk menyempurnakan pembersihan kita gunakan toner. Nah, selain itu fungsi toner adalah untuk mempersiapkan wajah untuk perawatan selanjutnya. Contohnya kita habis setelah penggunaan toner, yang ketiga kita gunakan pelembab atau serum. Ini untuk pagi hari ya. Nah, setelah serum biarkan dulu berapa menit hingga meresap, baru kalau mau nanti selanjutnya mau pakai sunscreen atau mau pakai BB cream atau setelah itu mau pakai bedak boleh. Itu untuknya tahapan pagi hari. Nah, kalau malam hari kita pulang nih ya kan, bersih-bersih tetap. Yang pertama sabun muka. Terus yang kedua toner itu wajib. Karena nanti Toner lagi ya, Pak? Toner lagi karena kan tadi fungsinya buat mengangkat surfaktan sabun yang menempel di wajah sama mempersiapkan kulit kita untuk menggunakan perawatan lain. Biasanya kalau cewek-cewek kan pasti mau pakai serum whitening nih malam ya kan, atau krim malam biasanya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau buat hasilnya maksimal harus pakai toner. Jadi dia tuh booster gitu ya, Pak? Jadi kayak buat ngelebarin pori-pori lah. Jadi biar si produknya masuk. Gitu. Terus Betul. membahas mengenai sunscreen ya, Pak. Fungsi dari sunscreen itu apa sih sebenarnya? Dia kan kandungannya ada SPF. Mm-hmm. Nah, SPF itu sendiri macam-macam tuh produknya. Kalau misalkan sunscreen biasanya dia SPF-nya rendah, nggak terlalu tinggi. Nah, kalau yang SPF-nya tinggi itu biasanya namanya sunblock. Sunblock. Nah, itu biasanya kandungannya dia oil base, jadi lebih berminyak. Nah, tapi kelebihan dari sunblock dia biasanya bertahan lebih lama dibanding sunscreen. Gitu. Jadi kita kalau misalkan pakai sunblock nggak perlu touch up lagi ya. Iya. Biasanya kan kalau cewek-cewek senang nih Touch touch up ya kan, bahasanya gitu. Touch up lagi ya kan kalau untuk sunscreen karena biasanya dia water base. Makanya buat orang-orang yang suka berjemur di pantai itu lebih banyaknya tuh menggunakan sunblock ya, Pak, dibanding sunscreen. Yang oil base. Mengenai peluang usaha, apakah peluang usaha di bidang kecantikan itu cukup luas atau enggak sih, Pak? Kalau untuk skincare sih banyak banget ya, karena memang perkembangan skincare tuh cepet banget dari segi formula, dari segi bentuk sediaan, dari segi bentuk warna-warna tuh dia macam-macam kan, ada yang krim jelly lah, ya Iya, kan, Pak. ada yang warna merah kuning gitu kan, itu kan bagian dari formulasi dan itu akan berkembang terus, ya kan, dari bentuk sabun pun ada yang bentuknya foam, ada yang bentuknya seperti pasta gigi kadang sekarang gitu. Ada yang memang cair, Ada yang glitter-glitter kan Iya, sekarang kayak ada. gitu. Jadi kalau misal untuk skincare tuh akan berkembang terus dan itu juga seperti kayak kebutuhan pokok. Iya. Seperti kayak kita makan, apalagi perempuan kan. Kayaknya Iya, kalau apalagi- nggak pakai skin care kan, bahasa skin care gitu kan. Skin care. Kayaknya kurang wah gitu. Terus juga nih buat teman-teman yang mau mulai usaha di bidang apapun, khususnya di bidang kecantikan, tips and trick dari Bapak tuh apa? Paling yang pertama-tama kita lihat dulu nih produknya yang lagi hype tuh apa, ya kan? Contoh misalnya ada brand A, ya kan? Kita lihat dari sisi marketingnya gimana, cara memasarkannya. Terus yang kedua dari bentuk desain produknya. Yang ketiga dari kemasan produknya, ya kan? Terus baru dari komposisi. Karena biasanya kalau komposisi kita maklon di pabrik manapun bisa dibuatin sebenarnya kan. Cuman yang lebih penting tuh cara promosinya. Promosi ya? Karena brand apapun pada saat yang menjual beda itu akan bisa lebih berbeda tingkat kelakuannya ya kan, tingkat diminatinya. Karena siapa yang membawa. Kita ambil contoh misalnya ada produk kita sebut nama ya, misalnya Deddy Corbuzier ngiklanin apa ya kan, Iya. beda sama saya ngiklanin sendiri, Iya. ya kan, gitu. Karena brandnya dia udah kuat. Itu. Makanya jangan takut untuk memulai gitu ya, Pak. Dari Betul. hal kecil dulu, dari reseller dulu. Betul. Kita belajar, kita juga dikasih mentor di sana, Betul. makanya dari situ bisa memulai usaha Mm-mm. skincare-nya atau produk kecantikannya itu sendiri. Terakhir deh nih buat teman-teman semua, gak kerasa juga kita udah cukup lama berbincang sama narasumber yang sangat hebat di sini. Saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana tanggapan dari pemateri sendiri? Apakah boleh memberikan tips dan trik agar para wanita Indonesia atau semua kalangan, baik itu pria maupun perempuan, agar bisa lebih bijak dalam memilih kosmetik di era milenial yang sekarang? Oke. Buat tips untuk penggunaan produk ya, atau kita untuk membeli suatu produk, yang pertama-tama selalu kita cek nomor notifikasi Badan POM.
Karena itu sangat penting, karena bila sudah terdaftar di Badan POM, otomatis produk itu sudah terjamin dari segi komposisi, keamanan, dan manfaatnya. Terus yang kedua, kita lihat dari sisi komposisi. Komposisi kita bisa lihat, kalau yang misalkan udah, ya kita orang farmasi kan udah belajar ya, paling enggak sedikit-sedikit dari bahan-bahan tersebut apa nih yang cocok, karena kita sebenarnya pasti udah pernah gunain produk pasti kan dari situ. Jadi jangan hanya selalu mencoba untuk ada produk baru nih kita coba gitu kan, ya kita lihat dulu aja kan. Biasanya kalau di online bisa dilihat, dicek kan komposisinya apa kan, kayak gitu. Kalau misalkan kita udah beli, kita pengen udah nyoba, ya itu tadi kita tes dulu dengan kulit kita alergi atau enggak, mengenai cocok ya kan? yang tadi kita Betul, bahas ya Pak. betul. Terus selanjutnya kalau misalnya udah oke, ya udah tinggal gunain produk tersebut. Kalau udah cocok ya nggak ada masalah untuk kembangin jangka lama. Menurut Bapak, apakah ketika kita menggunakan suatu produk kecantikan dalam jangka waktu yang lama itu akan menimbulkan efek nggak Pak di masa tua atau di masa depannya gitu? Kalau yang namanya skincare atau kosmetik itu nggak ada masalah, karena bahannya aman. Kecuali yang tadi kita bahas juga kan, ada kandungan obatnya atau merkuri, nah itu nggak boleh. Baik teman-teman semua, nggak kerasa juga ya kita udah berada di penghujung basa-basi bincang santai bawa inspirasi di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat hebat ini telah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Bekasi Timur ke Karawang untuk mengisi podcast di acara hari ini. Saya sebagai pembawa acara dan teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan semoga bertemu di lain kesempatan. Dadah. Gak sok salah, gak surak lah. Kandungan lah, itu gue tahu. Makanya di sini tidak. Iya sih Pak. Ini kan lumayan. Iya sih Dik, ini ya. Dia nggak tahu mau bayar.